Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miriam Hijriani dengan NIM 2018 06 10 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Implementasi Perlindungan Terhadap Kebijakan Regulasi Undang-Undang Cipta Kerja Kawasan Hutan. Selanjutnya adalah latar belakang masalah implementasi perlindungan kawasan hutan terhadap kebijakan regulasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam praktek pengurusan dan pengelolaan hutan antara lain ditentukan oleh kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah serta implementasinya di lapangan. Pembaharuan baru-baru ini yang terjadi yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan Omnibus Law yang diterbitkan untuk merevisi beberapa undang-undang bahkan puluhan undang-undang yang bertujuan untuk mengatasi segala kendala regulasi yang tengah dialami Indonesia sehingga regulasi harus disederhanakan atau dipotong dan dipangkas jumlahnya. Selanjutnya, kebijakan kehutanan merupakan proses tawar-menawar sosial yang mengatur konflik kepentingan dalam pemanfaatan dan perlindungan hutan sesuai dengan program dari sektor kehutanan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menitikberatkan pada pelestarian keanekaragaman hayati, sedang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur konservasi alam di kawasan hutan negara, namun bukan hanya mencakup konservasi keanekaragaman hayati, melainkan meliputi pula perlindungan fungsi penunjang kehidupan yang disediakan kawasan hutan. Kemudian, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman, baik tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari, agar dapat menjamin pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan mutu kehidupan manusia. Dalam makalah ini, saya merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan di sektor kehutanan. Kedua, bagaimana implementasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atas kebijakan di sektor kehutanan setelah RUU diresmikan sebagai undang-undang. Dalam makalah ini terdapat tujuan penelitian. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana andil pemerintah dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan di sektor kehutanan serta implementasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terhadap regulasi setelah rancangan undang-undang disahkan sebagai undang-undang yang berlaku. Kemudian terdapat metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kemudian, metode analisis. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan. Selanjutnya, terdapat 4 bahasan dalam makalah ini. Yang pertama adalah perlindungan kawasan hutan. Perlindungan kawasan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama, dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kita mengenai hutan dan klasifikasinya sebagai berikut. Yang pertama adalah hutan kawasan hutan. Yang kedua adalah hutan konservasi. Kemudian, yang kedua adalah penegakan hukum di lingkungan di sektor kehutanan. Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai dengan penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata
dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan, lingkungan hidup, penggunaan instrumen, dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata. Untuk penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah, sementara itu penggunaan instansi hukum perdata adalah gugatan perdata. Dapat dilakukan oleh warga, badan hukum perdata, dan instansi pemerintah. Selanjutnya, kondisi penegakan dalam arti pelanggaran dan pencegahan serta perlindungan tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dalam ketentuan Pasal 47 huruf A, Junto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk di antaranya mencegah dan membatasi kerusakan hutan di kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia serta kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Kemudian yang ketiga adalah implementasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atas kebijakan di sektor kehutanan. Yang pertama, menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007 yang mengatur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang merupakan hutan negara, yaitu hutan yang berada di tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sehingga bila mana tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, maka dalam pelepasannya harus memenuhi kriteria, yaitu bidang tanah telah dikuasai oleh perorangan, instansi, badan sosial atau keagamaan, masyarakat hukum adat secara fisik dengan itikat baik dan secara terbuka, dan bidang tanah diganggu-gugat, bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa atau kelurahan yang oleh saksi-saksi. Selanjutnya, maka pola penyelesaian untuk penguasaan tanah pada kawasan hutan untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengeluarkan bidang tanah yang telah dikuasai tersebut melalui perubahan batas kawasan wilayah hutan. Yang kedua, tukar-menukar terhadap kawasan hutan yang digunakan dengan kawasan lain yang berada pada wilayah tersebut. Yang ketiga, memberikan akses kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial yang merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang keempat, melakukan pemindahan penduduk dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan. Kemudian, yang keempat adalah perlindungan lingkungan yang dirubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut adalah materi yang berubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang semakin masif. Perubahan pada Pasal 10 Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang memasukkan banyak elemen baru seperti kawasan industri, hulu dan hilir, minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan industri pariwisata. Lewat masuknya berbagai kategori ini, alih fungsi lahan akan menjadi semakin masif dan rawan memicu terjadinya perebutan lahan masyarakat, sebab pemerintah memberikan keistimewaan kepada sektor bisnis dan investasi untuk kepemilikan lahan. Yang kedua, terkait dengan gugatan lingkungan, penghapusan ketentuan pasal 38 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai izin lingkungan yang dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan dapat menghilangkan akses masyarakat terhadap keadilan termaksud proses peradilan. Dampaknya, izin lingkungan yang terbit terhadap industri kecil hingga besar tak lagi bisa digugat. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban kawasan hutan 30% hilang dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Tujuan dari kewajiban 30% ini sudah dituliskan dalam bab penjelasan di dalam Undang-Undang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan intensitas hujan yang tinggi, maka akan gangguan keseimbangan tata air seperti hujan hingga sedimentasi, maka ditetapkan luas kawasan hutan dalam setiap das dan atau pulau minimal 30% dari luas daratan. Ketentuan ini juga membatasi daerah agar tidak sembarangan juga mengurangi luas kawasan hutan. Undang-Undang Kehutanan menegaskan bahwa luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonversi hutan yang ada karena pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Yang terakhir adalah hilangnya Komisi AMDAL dan lemahnya partisipasi masyarakat, hadirnya lembaga uji kelayakan pemerintah pusat, dan hilangnya Komisi Penilaian AMDAL membuat masyarakat semakin tidak berdaya untuk menjaga lingkungan hidup. Dihapuskannya Komisi AMDAL ini sekaligus merubah isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 30. Kesimpulan, kebijakan pengurusan dan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan, termasuk terjadinya perubahan Undang-Undang Kehutanan. Pembaruan ini baru-baru ini yang terjadi yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan Omnibus Law yang diterbitkan untuk merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Kebijakan hutan ini banyak dibentuk oleh para pemangku kepentingan secara individual, sesuai dengan kepentingan masing-masing terhadap hutan. Hal ini harus dihindari karena akan memicu berbagai macam konflik. Beragam konflik dapat diredam apabila ditemukan tatanan politik yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan di atas landasan kepentingan. Ketika kepentingan datang bersama-sama terhadap sumber daya alam yang terbatas, konflik berkembang. Demikian yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.